Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali mengerjakan untuk soal Olimpiade dari Universitas Airlangga pada tahun 2025. Nanti kita akan mengerjakan dua soal yang pertama itu tentang inverse, dan soal yang kedua itu tentang logaritma. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan soal yang pertama, saya akan menjelaskan dulu secara singkat tentang konsep inverse. Nah, jadi inverse ini pada dasarnya itu X dijadikan Y dan Y dijadikan X. Misal, contoh, di sini Y sama dengan Fx, misalnya 2X plus 3. Nah, ini kan berarti X dijadikan Y, berarti ini Y sama dengan 2X plus 3. Nah, lalu di sini kita mau cari nilai X-nya itu berapa. Jadi, di sini 3-nya kita pindah ruas, plus kan awalnya, pindah ruas jadi minus. Jadi, Y min 3 sama dengan 2X. Maka X-nya ini menjadi Y min 3, 2-nya pindah ruas jadi per 2. Nah, ini hasilnya ini itu merupakan inverse-nya. Jadi, inverse-nya Fx itu ditulisnya F pangkat min 1 dalam kurung X. Nah, dalam kurung X ini berarti Y-nya kita ubah jadi X. X min 3 per 2. Nah, ini adalah inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Nah, ini dulu untuk konsep awalnya. Bisa teman-teman screenshot dulu. Sekarang kita akan mengerjakan untuk soal nomor 1. Nah, ini kita pindahkan dulu. Oke, kita pindahkan ke samping dulu. Sekarang kita kerjakan untuk soal olimpiadenya. Nah, di sini diketahui ada fx ini sama dengan x kuadrat plus 2 per 3. Untuk gx, ini diketahui ada 3x min 2 per 4. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah tentukan f pangkat min 1. Ini berarti inverse dari fx, bundaran inverse dari gx. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, pertama-tama kita harus ubah dulu fx gx ini jadi inverse. Dimana ini tadi disama dengankan dengan y. Nah, jadi y sama dengan y, 3-nya kita pindah ruas ke atas, jadi 3y sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, maka di sini untuk nilai x-nya sama dengan, di sini x kuadrat sama dengan 3y min 2. Nah, karena dia kuadrat, jadi yang ruas kanannya kita akarkan supaya kuadratnya sama-sama hilang. Ini kedua ruas kita akarkan. Jadi, tinggal x sama dengan akar 3y min 2. Nah, ini plus minus. Lalu, yang fx sudah, sekarang inverse gx. Nah, inverse gx ini sama. Ini kita sama dengankan dulu dengan y. 4-nya di bawah, pindah ruas, jadi naik ke atas. Jadi 4y sama dengan 3x min 2. Maka ini hasilnya jadi 3x sama dengan 4y plus 2. Nah, 3x-nya kita pindah ruas, jadi dia turun ke bawah, jadi maka x sama dengan 4y plus 2 per 3. Nah, sudah ini diketahui inverse-nya. Kita simpan dulu. Sekarang kita balik lagi yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan itu f inverse bundaran g inverse yang fungsi x ini. Jadi kalau kayak gini berarti f inverse bundaran g berarti dalam kurung g inverse dalam kurung x. Nah, ini berarti fungsi f-nya kalau yang ada y-nya tadi itu dimasukkan fungsi g inverse. Jadi kita tulis ulang, karena ini fx-nya duluan, f inverse-nya duluan, berarti kita tulis yang fx dulu. Berarti sama dengan plus minus akar 3. Nah, 3y kan, di sini ada y.
Nah, Y-nya ini kita masukkan dengan fungsi inverse dari GX. Jadi 3 dikali 4. 4Y plus 2 per 3. Lanjut lagi, fungsi fx-nya minus 2. Nah, ini akarnya sampai sini. Nah, jadi di sini langsung 3-nya bisa kita coret. Nah, lalu 2-nya ini kan ada plus 2 min 2. Ini juga jadi habis. Nah, tadi ini kalau mau cari ini, F inverse, G inverse, X. Nah, ini dalam kurung X berarti Y-nya kita ubah jadi X. Sama dengan plus minus akar 4X. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya plus minus akar 4X. Sekarang kita lihat di opsi. Berarti opsinya yang benar itu adalah opsi yang B. Oke, ini bagi teman-teman yang mau screenshot dulu untuk soal yang pertama. Dan juga ini dasar inverse-nya. Lalu sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Tentang logaritma. Seperti tadi, saya akan menjelaskan dulu konsep dasarnya dari logaritma. Jadi sebenarnya logaritma itu misalnya ada log 10. Ini berarti sama dengan 10 pangkat berapa yang hasilnya itu sama dengan 10. Berarti 10 pangkat 1 hasilnya 10. Berarti ini 1. Berarti log 10 itu sama dengan 1. Contoh lagi, misalnya log 100. Nah, 10 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 100. Maksudnya gitu. Jadi, log 100 ini jawabannya adalah 2. Karena 10 pangkat 2 hasilnya 100. Misal contoh lagi, log 1000. Berarti sama dengan, ini maksudnya 10 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1000. Berarti 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Jadi log 1000 sama dengan 3. Jadi ini adalah konsep dasar dari logaritma. Jadi logaritma itu sebenarnya adalah bilangan yang berbasis 10. Oke, sudah, ini konsep dasarnya. Kita pinggirkan dulu. Kita taruh di atasnya dulu. Di sini. Sekarang kita masuk ke soal olimpiadenya. Jadi di sini ditanyakan solusi untuk persamaan ini. Persamaannya 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 10 pangkat 2x min 1. Nah, di sini kita lihat ada 5 dan juga 10. Supaya sama nanti bisa dicoret. Jadi 10-nya ini kan sebenarnya 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi bisa kita tulis 5 2x plus 1 sama dengan 10-nya ini kita jadi 2 kali 5. Berarti pangkatnya jadi 2 pangkat 2x min 1 dikali 5 pangkat 2x min 1. Nah, supaya jadi lebih sederhana, ini kita bagi masing-masing dengan 5 pangkat 2x min 1. Ruas kiri kita bagi dengan 5 pangkat 2x min 1. Ruas kanan ini juga kita bagi dengan 5 pangkat 2x min 1. Nah, di sini ada yang sama. 5 pangkat 2x min 1. Untuk ruas yang kanan, jadi bisa kita coret. Lalu, yang di sini, kalau ada kayak gini, berarti kan 5 pangkatnya itu 2x plus 1 dikurangi 2x min 1. Berarti 2x-nya hilang karena habis dikurangi. Lalu yang plus 1-nya ini kan plus 1 dikurangi minus 1. Berarti jadi plus 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Nah, sudah. Ini 5 pangkat 2 itu kan sama dengan hasilnya 25. Ini jadi 2 pangkat 2x min 1. Sekarang kita logkan. Jadi di sini jadi log 25 sama dengan 2x min 1 pangkatnya ini kita kali dengan log 2. Oke, sudah. Lalu di sini ini jadi 2x min 1 sama dengan log 25 per log 2-nya pindah ruas jadi per
log 2, dia jadi di bawah. Lalu ini kan 2x min 1. Nah, ini kita jadikan 2x. Jadi minus 1-nya pindah ruas, jadi sama dengan plus 1. Berarti 1 plus log 25 per log 2. Nah, di sini lalu supaya ini jadi x aja, jadi kita ini bagi dengan 2. Semua ini kita bagi dengan 2. Jadi x sama dengan 1 bagi 2 sama dengan setengah plus log 25 per 2 log 2. Nah, sudah. Lalu ini kita samakan penyebutnya kayak jumlahan pecahan biasa. Jadi kita samakan penyebutnya itu jadi 2 log 2. Nah, ini jadi log 2 plus log 25. Maka ini jadi sama dengan log 2 plus log 25, ini jadi log 50 per 2 log 2. 2 log 2-nya tetap. Jadi jawabannya adalah log 50 per 2 log 2. Oke, ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot dulu untuk soal nomor 2. Ini supaya bisa di-screenshot, saya pindahkan ke samping. Nah, ini lanjutan yang ini. Oke, ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot dulu untuk soal nomor 2. Jadi gimana teman-teman? Ini adalah dasar dari inverse dan juga logaritma. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kamu mendapat hal yang baik, silahkan like dan share. Dan juga tulis komentar kamu di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan juga subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.